Baiklah, terima kasih. Materi selanjutnya berkaitan dengan pembinaan mental agama di sekolah. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Aan Alamsyah SPDI ST. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Anak-anak sekalian, di mana saja Anda berada, pada kesempatan hari ini kita perlu memanjatkan puji syukur Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita berbagai macam kenikmatan, di antaranya nikmat iman dan Islam, sehingga kita bisa berkumpul melalui Zoom ini atau melalui internet ini. Salawat dan salam semoga dilimpahkan kepada bimana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarganya, para sahabat, para tabi'in, ashabat tabi'in, sampai kepada kita umat akhir zaman. Anak sekalian, peserta MPLS, pada hari ini saya akan menyampaikan tentang masalah materi yang saya ambil dari kitab yang diterbit atau yang ditulis oleh seorang ulama masyhur, yaitu pendiri dari Nahdlatul Ulama, yaitu Kiai Haji Hasyim Asy'ari, yaitu kitab Adabul Alim wal Muta'alim. Di antaranya adalah berkaitan dengan masalah pendidikan terhadap pendidikan adab yang harus dimengerti, diketahui oleh seorang murid maupun oleh seorang pengajar gitu. Nah, anak sekalian, Kiai Haji Hasyim Asy'ari dalam kitabnya beliau mengutip sebuah hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu berkaitan dengan masalah bahwa ada hak gitu, hakul waladi, itu hak seorang anak dari orang tuanya, itu ada 3 kata beliau. Itu yang pertama itu adalah hak untuk diberikan nama yang baik, kemudian kedua adalah hak diberikan ASI atau pengasuhan yang baik, dan ketiga adalah hak untuk mendapatkan pendidikan akhlak atau pendidikan adab yang baik. Nah, dalam kesempatan ini yang akan kita sampaikan itu adalah berkaitan dengan pendidikan adab yang baik. Sebagai seorang murid memang menjadikan sebuah kewajiban. Bagaimana para ulama terdahulu pun mereka senantiasa lebih mendahulukan adab dibandingkan dengan yang lainnya. Nah, maka beliau Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu menulis kurang lebih ada 12 akhlak murid kepada guru. Nah, inilah kenapa ini saya sampaikan, karena memang untuk membentuk sebuah karakter anak didik yang baik, membentuk sebuah karakter murid yang baik, maka harus dengan akhlak yang baik. Maka bagaimana akhlak atau akhlak murid terhadap gurunya? Maka ini ada 12 yang disampaikan oleh atau dalam kitab Adabul Alim wal Muta'alim. Apa saja silakan simak anak sekalian. Itu 12 tentang akhlak murid kepada seorang guru. Yang pertama adalah hendaknya seorang pelajar atau seorang murid itu mempertimbangkan terlebih dahulu seraya meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala perihal guru yang akan ditimba ilmunya dan yang akan diteladani budi pekertinya dan tata kramanya. Nah, kalau bisa orang yang sudah diketahui punya keahlian, punya sifat asih, kemudian citra yang baik, kemudian kepandaian yang menjaga kesucian diri dan kemampuan mengajar dan memahamkan yang baik. Nah, itu adalah barulah kita kemudian meminta atau belajar kepada guru seperti itu. Nah, ada sebuah makalah dari seorang ulama salaf bahwa ilmu itu adalah agama. Maka berhati-hatilah kepada siapa kalian mempelajari agama gitu. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, itu bersungguh-sungguh dalam mencari guru yang memiliki keahlian dalam bidang ilmu, khususnya ilmu syariat gitu. Nah, jadi jangan sampai kemudian kita mencari guru yang bukan ahlinya. Maka akan hanya sebuah kecelakaan, hanya sebuah kerugian ketika kita mencari guru yang bukan ahlinya. Nah, karena ini ada berbicara tentang masalah karakter, yaitu karakter dalam masalah khusus dalam bidang agama, maka kita harus mencari seorang guru yang memang ahli dalam bidang ilmu syariat ini. Nah, jadi yang bisa dipercaya. Nah, jadi
bukan sosok guru yang itu yang ilmunya hanya didapat misalkan lewat lembaran-lembaran kertas gitu kan, atau dia tidak pernah belajar langsung dari guru-guru. Nah ini dikatakan oleh Al-Imam Syafi'i bahwa siapa yang belajar fikih dari kitab atau buku, dia telah menyia-nyiakan hukumnya gitu. Nah jadi kita harus belajar itu memang dari guru-guru yang memang belajar tidak hanya membaca gitu kan, tidak hanya kemudian melihat makalat-makalat, tapi belajar langsung, mulazamah dengan para gurunya, para ahli ilmunya atau para masyayikh. Nah, itu yang kedua. Kemudian akhlak murid kepada guru yang ketiga itu adalah yaitu patuh pada guru dalam berbagai hal dan tidak menentang pendapat dan aturan-aturannya. Jadi seorang guru gitu kan pasti dia akan mengajarkan hal-hal tentang ilmunya. Maka seorang murid harus patuh pada gurunya dalam berbagai hal gitu, dan tidak boleh menentang itu pendapat itu atau pendapat dan aturannya. Oleh karena itu, jadi hendaknya seorang murid itu meminta petunjuk guru dalam menggapai tujuannya. Kemudian seorang murid harus berusaha untuk mendapat ridho guru dalam setiap perbuatan dan menghormatinya dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melayaninya. Nah ini. Kemudian yang keempat, anak sekalian, itu memandang guru itu dengan hormat, memandang guru itu dengan ta'zim, dan percaya bahwa pada seorang guru itu ada kesempurnaan gitu kan. Karena itu lebih bermanfaat bagi murid. Jadi seorang guru itu ketika bertemu gitu kan, ya harus hormat, bahkan harus salam. Jadi seorang murid ketika bertemu di jalanan seorang guru bukan cuek bebek gitu kan, bukan kemudian dia pura-pura nggak tahu padahal di depannya ada guru. Nah ini enggak gitu kan. Kalau murid seperti ini, maka dia tidak akan mendapatkan kebarokahan dari ilmu yang disampaikan oleh seorang guru. Maka harus gitu kan, kita hormat, memandang guru dengan hormat, dengan ta'zim gitu, seperti itu. Nah, kemudian yang kelima, bahwa seorang murid itu harus tahu hak-hak guru gitu kan, dan tidak lupa juga kemuliaannya. Jadi sekali lagi yang kelima, seorang murid itu harus tahu hak-hak guru dan tidak lupa kemuliaannya. Nah, maka mendoakannya yang baik ketika hidup maupun setelah kematiannya. Jadi senantiasa kita berbuat baik terhadap guru, tetap menghormati keturunannya, menghormati kerabatnya, dan juga menghormati orang-orang yang dikasihinya. Nah ini adalah akhlak seorang murid. Kemudian yang keenam, itu bersabar atas ketidakramahan atau kekurang enakan perilaku yang muncul dari seorang guru. Nah, kita misalkan mentakwil perbuatan guru yang tampaknya menyalahi kebenaran dengan takwil yang baik. Bila guru berlaku kemudian kasar pada murid, nah hendaknya itu murid memulai meminta maaf, menampakkan bahwa dia bersalah dan berhak untuk dimarahi. Karena tidak mungkin seorang guru dia misalkan kemudian marah terhadap muridnya kalau tidak ada alasan gitu kan yang terjadi di antara muridnya. Tidak sekonyong-konyong seorang guru itu kemudian marah gitu kan terhadap muridnya kalau memang tidak ada alasan untuk marah. Pasti ada alasannya. Bisa jadi itu adalah karena kesalahan kita, maka kita harus meminta maaf lebih dulu gitu kan. Nah, kemudian yang ketujuh itu tidak menemui guru di selain majelis ta'lim yang sudah lumrah tanpa meminta izin terlebih dahulu. Ketika kita misalkan mau menemui guru itu, kita harus meminta izin di luar majelisnya. Nah, gitu kan. Kalau kita ada keperluan di luar itu, di luar kebiasaan majelisnya, gitu kan, maka kita harus meminta izin. Tapi kalau misalkan di waktu majelisnya yang sedang terjadi, maka nggak ada masalah gitu kan. Nah, ini
kadangkala gitu kan guru seorang anak itu keluar dari kelasnya pun selonong boy gitu kan tanpa meminta izin. Maka akhlak seorang murid itu ketika dia sedang mendapatkan pelajaran dari gurunya, maka harus meminta izin terlebih dahulu gitu. Nah, kemudian yang ke-8. Nah, apabila murid duduk di hadapan guru, nah sebaiknya ia duduk dengan etika yang baik gitu kan. Kalau di masjid kan biasanya bersimpuh gitu kan gitu ya, di atas kedua lututnya atau seperti duduk tasyahud gitu kan. Tapi kalau misalkan di sekolah ini kan ada bangku, nah, maka ada bangku, ada tempat duduknya, maka tempat duduknya kita harus baik, duduknya harus baik ya, tidak seperti mengangkat kaki ketika kita sedang ngobrol dengan guru atau sedang mendapatkan ilmu pelajaran dari seorang guru, kemudian duduk kita tidak sopan, seperti mengangkat kakinya, salah satu kakinya misalnya seperti itu. Nah, ini adalah akhlak yang tidak baik. Kemudian sekalian, akhlak mulia seorang murid terhadap gurunya yang ke-9 itu adalah sebisanya berkata yang baik kepada guru. Jadi ketika kita berbicara dengan guru, jangan samakan ketika kita berbicara dengan seorang teman. Nah, ini sering salah. Di zaman anak sekarang itu, ketika dia berbicara dengan gurunya, seringnya itu seperti kepada temannya dengan bahasa-bahasa yang tidak pas. Harusnya ketika dia berbicara dengan guru tidak disamakan dengan berbicara kepada temannya. Maka harus harus dengan kata-kata yang baik. Nah, jadi berbicara dengan keluar dengan kata-kata kancing coplok gitu kan, berbicara dengan binatang berkaki 4. Nah, ini nggak boleh gitu kan. Nah, ini yang sering terjadi zaman sekarang. Mereka tidak bisa membedakan ketika berbicara dengan guru dengan temannya sama saja. Nah, ini tidak boleh gitu kan dalam akhlak sebagaimana yang disampaikan oleh penulis kitab Adabul Alim wal Muta'alim. Kemudian sekalian yang ke-10, itu ketika murid mendengar guru menyebutkan hukum suatu kasus atau misalkan suatu keterangan yang berfaedah atau menceritakan suatu cerita atau menembangkan sebuah syair, namun murid telah menghafalnya, maka murid tetap harus mendengarkan. Jadi jangan sampai karena nges hafal kemudian nyelengceng begitu saja, karena mentang-mentang sudah tahu kemudian murid langsung saja. Enggak, kita dengarkan. Meskipun kita sudah tahu, sudah hafal, kita dengarkan seolah-olah kita itu tidak tahu atau belum mendengar. Nah, ini adalah merupakan adab gitu, adab yang harus kita lakukan. Kemudian sekalian, akhlak murid kepada gurunya yang ke-11 itu adalah tidak mendahului atau bersama dengan guru dalam menjelaskan suatu permasalahan. Jadi ketika ada suatu permasalahan sedang menjelaskan, jangan kemudian kita juga sama menjelaskan. Ya, dengarkan dulu perkataan guru, apa yang disampaikan. Baru ketika misalkan guru sudah membolehkan, silahkan, misalnya begitu. Sudah mendapatkan kita izin untuk berbicara, maka kemudian kita juga baru menyampaikan apa menjadi pendapat kita. Nah, kemudian sekalian, ini yang terakhir gitu kan, yang ke-12 ya. Maka bila guru kemudian memberikan sesuatu, itu murid harus menerimanya dengan tangan kanan. Nah, kita sering lupa gitu kan, kita sering menggunakan tangan kiri, termasuk juga gurunya memang harus memberikan contoh. Ketika sesuatu kita berikan dengan tangan kanan, jangan kemudian dengan menggunakan tangan kiri, tapi tangan kanan yang kita gunakan. Memberikan apapun dengan tangan kanan, nah itu adalah hal yang baik. Nah, jangan sampai kemudian guru memberikan dengan tangan kanan, kemudian si murid menerimanya dengan tangan kiri. Nah, ini adalah etika yang tidak baik, adab yang tidak baik yang diperlihatkan oleh seorang murid kepada gurunya. Jadi yang ke-12 gitu kan, bila guru memberikan sesuatu, itu murid harus menerimanya dengan tangan kanan gitu kan. Nah, sekalian, jadi ini ada 12 tentang akhlak murid terhadap seorang guru, dan banyak lagi pembahasan di dalam kitab itu, tapi saya rasa untuk materi saat ini kita cukup 12 kita bahas. Nah, mudah-mudahan nanti dalam kesempatan yang lain kita bisa melanjutkan gitu kan, melanjutkan pembahasan tentang masalah ini. Kenapa? Karena ini adalah merupakan pendidikan karakter gitu kan, budi pekerti
karakter yang harus dilakukan, yang harus ditanamkan terhadap seorang siswa, menjadi seorang siswa yang memiliki budi pekerti yang baik, memiliki karakter yang baik. Nah, anak sekalian, itulah terakhir gitu kan dalam kesempatan di pagi ini berkaitan dengan masalah tema MPLS tentang masalah pendidikan karakter, pendidikan akhlak. Tadi saya ambil dalam kitab Adabul Alim wal Muta'alim yang ditulis oleh Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Mudah-mudahan bermanfaat, khususnya bagi saya yang menyampaikan, umumnya adalah bagi anak sekalian yang mendengarkan apa yang saya sampaikan ini. Kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.